yang kita lanjutkan dengan kajian kita. Besar harapan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam kehidupan di dunia ini kadang-kadang manusia tertipu dengan keindahan dunia, yang pada akhirnya banyak di antara kita manusia buta mata. Bukan buta mata hati, tapi Allah butakan mata kita. Mata mana? Mata zohir kita, mata yang ada di kepala kita, yang menyebabkan dari mata buta mata zohir kita akan menyebabkan buta juga mata hati kita. Orang kalau buta mata belum tentu buta hati, tapi kalau orang udah buta hati maka akan menjadikan buta matanya. Kenapa? Karena pandangan mata ini dibatasi oleh ruang, dibatasi oleh waktu. Tapi kalau mata hati tidak ada batasnya, tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh ruang. Sekarang nih Pak, kita lagi ada di Miftahul Jannah. Bagi kita yang pernah ke Masjidil Haram Mekah, kebayang nggak Pak? Masjidil Haram kayak gimana? Ka'bah kayak gimana? Kebayang buat kita. Atau jangan jauh-jauh kemana-mana, Monas dah yang deketan. Kita pernah ke Monas, kebayang bentuknya Monas seperti apa dan lain sebagainya. Inilah yang disebut dengan bahwa mata hati tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas oleh ruang. Maka daripada itu banyak manusia yang tertipu dengan melihat kenikmatan dunia. Manusia tertipu atau terbujuk rayu oleh rayuan iblis dan setan dengan untuk mendapatkan daripada kebahagiaan dunia. Sehingga apa? Sehingga manusia melakukan segala sesuatu yang penting apa? Mendapatkan kenikmatan dunia. Sehingga mereka menghalalkan segala cara. Sekalipun melanggar hukum Allah, sekalipun ini diharamkan, sekalipun ini tidak diperbolehkan, sehingga apa? Untuk mencapai daripada kebahagiaan semu, bukan kebahagiaan yang pasti, kebahagiaan semu, kebahagiaan fata morgana, sehingga manusia mau melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas Nabi SAW pernah berkata, yang diriwayatkan oleh Imam Hakim radhiyallahu an, apa kata Nabi? Man akhadha minad dunya minal halali hasabahullahu. Nah, di sini hadirin. Man akhadha minad dunya, barang siapa yang mengambil minad dunya, daripada barang-barang dunia, minal halal, diambilnya dari yang halal, dari yang diperbolehkan, dari yang tidak melanggar hukum Allah, hasabahullah, itu masih dihisab oleh Allah, masih diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu barang dunia yang kita ambil dengan cara yang halal masih dihisab. Makanya nanti jamaah, apapun daripada barang dunia kita itu semua akan diminta pertanggungjawaban. Jangankan pakaian kita, jangankan kekayaan, umur kita aja Pak, umur kita nih yang sekarang kita ada, ditanya nanti, aku berikan kepadamu umur sekian puluh tahun, buat apa kau gunakan? Ya, buat apa kau manfaatkan daripada umur yang aku berikan? Apakah buat ibadah atau malah sebaliknya, buat untuk melanggar daripada hukum Allah? Ini umur. Kan kalau bahasa kitanya Pak, kita bisa hidup ini karena ada umur. Makanya ada satu ulama, saya mumpung ingat nih, ada satu, siapa ya? Sayyidina Umar Ibn Khattab, kalau nggak salah beliau, Abu Bakar As-Siddiq, beliau pernah ditanya, ya, apakah engkau nggak iri
kepada para malaikat-malaikat yang dekat kepada Allah. Kan malaikat Pak, orang makhluk yang paling dekat kepada Allah. Kenapa? Karena malaikat itu adalah makhluk yang tidak pernah berbuat maksiat. Allah suruh sujud dari dia diciptakan sampai kiamat nanti, itu malaikat sujud aja kerjaannya Pak. Itu hebatnya malaikat. Makanya malaikat punya julukan apa? Al-Muqarrabin, orang-orang yang dekat, makhluk-makhluk yang dekat kepada Allah. Ditanya, ya, saya tidak iri kepada malaikat-malaikat muqarrabin, kata Abu Bakar As-Siddiq. Saya tidak merasa iri kepada al-anbiya'ul mursalin, para nabi-nabi yang diutus oleh Allah, yang Allah berikan kemuliaan-kemuliaan. Para nabi punya mukjizat, para nabi karena kedekatannya seorang nabi. Kenapa? Karena nabi itu diangkat oleh Allah. Yang mengangkat nabi itu bukan manusia, bukan dirinya, tapi yang mengangkat para nabi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan, saya tidak iri kepada para malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena tetap aja, kata beliau, tetap aja malaikat muqarrabin, malaikat yang benar-benar dekat kepada Allah, malaikat yang nggak pernah sedikit pun dalam hidupnya melanggar hukum Allah, dan tidak saya iri kepada para nabi yang diutus oleh Allah. Kenapa? Karena mereka semua akan dihisab oleh Allah. Mereka pun akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu malaikat, itu para nabi, kekasih-kekasihnya Allah aja, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, saya nggak iri kepada mereka. Lantas ditanya oleh sahabat yang lain, lantas kepada siapa kau iri? Dia bilang begitu, kepada siapa kau iri? Abu Bakar menjawab pada saat itu, ya, saya iri bimal lam yulad. Saya iri kepada makhluk yang tidak terlahir di dunia. Pak, makhluk yang tidak terlahir di dunia, berarti ada nggak di dunia? Nggak ada. Kok dia iriin? Kenapa makhluk yang tidak ada di dunia malah diirikan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Apa kata beliau? Mereka yang tidak akan dihisab oleh Allah, mereka yang tidak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hebatnya. Jadi ketakutan Abu Bakar As-Siddiq ini menunjukkan apa? Bahwa apapun yang ada di atas dunia ini, apapun yang ada di di tempat yang Allah ciptakan ini, semuanya akan Allah minta pertanggungjawabannya. Ini Pak yang dimaksud oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Apa yang kita ambil daripada barang dunia, jangan yang halal aja, yang memang hak kita itu masih dipertanyakan dan minta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih kita punya apa nih? Makanya kan ada barang-barang dunia semuanya akan Allah tanya. Fulan bin Fulan, kau punya harta, dari mana kau dapat, kemana kau keluarkan? Nanti nih tangan kita akan bicara, kaki kita akan bicara, dan semua apapun yang kita miliki akan bicara semuanya. Cuma yang nggak bicara siapa? Mulut. Ini mulut kita Pak nggak bicara. Kenapa? Karena mulut ini bukan hanya di dunia, di akhirat nanti di hadapan Allah masih jadi tukang. Mulut tukang apa? Bohong. Ini mulut kita sekarang nih Pak bohong mulu Pak. Apalagi kalau punya bini dua. Kan orang bilang begitu, kalau udah berani punya bini dua berarti ini orang tukang bohong. Katanya begitu, katanya. Saya nggak tahu juga. Iya, soalnya apa? Dia ngomong begini lain sama bini yang ini. Bini yang ini ngomong begitu. Bang punya duit bang? Kagak. Kenapa? Karena disiapin buat bini yang ini. Ya, dia bilang, bang semalam dari mana? Kok nggak pulang? Oh semalam pergi. Nggak taunya dari bini yang ini. Makanya orang bilang kalau punya bini dua tukang. Nggak ada yang jawab nih. Nggak ada yang dua apa? Enggak ada. Ini hadirin jamaah.
Ini mulut kita tukang bohong. Jangankan di dunia, di hadapan Allah nanti, di mulut juga tukang bohong. Makanya tidak disuruh bicara di mulut. Yang bicara mana? Dari ujung rambut dan sampai ujung kaki, kecuali mulut. Semua bicara akan menjadi saksi. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Allah tutup. Nakhtimu. Allah kunci. Allah gembok mulut kita. Wa tukallimuna aidihim, yang bicara di tangan kita. Wa tashhadu arjuluhum, dan akan menjadi saksi kaki-kaki kita. Apa? Bima kanu, apa yang mereka kerjakan, semua akan dibicara. Artinya apa? Badan kita nih Pak, badan kita. Mohon maaf Pak, apakah kita mau badan kita kayak begini? Apakah mau kita terlahir begini? Kan nggak ada Pak. Jangankan kita yang sempurna, jangankan kita yang nggak cacat. Orang yang terlahir cacat, apakah mau dia cacat? Pak, muka kita kayak begini Pak. Kita maunya yang cakepan, yang jelekan lagi. Kan kita pengen yang lebih ganteng, yang lebih cakep dari ini. Tapi emang takdir Allah, ketentuan Allah, Allah jadikan muka kita kayak begini. Kan begitu. Siapa yang mau Pak kayak begini? Atau kulit badan kita kayak begini, kita sih pengennya apa? Putih, mulus, bersih, kan begitu. Keinginan kita. Ini badan kita begini aja bukan karena kemauan kita, karena memang pemberian Allah. Allah yang berikan aja, masih Allah minta pertanggungjawaban. Kecuali kalau dengan usaha kita, umpama seorang ibu seorang ibu tatkala mau hamil atau dalam proses hamil, kata dokternya, ibu mau hidungnya kayak gimana Bu? Kecuali kalau dirobah, apa sekarang operasi plastik itu beda lagi, itu udah terlahir. Ini sebelum lahir di dunia kata ibunya, saya mau anak saya hidungnya mancung kayak orang-orang Arab. Terus warna kulitnya gimana? Warna kulitnya putih, mulus, dan lain sebagainya. Kalau bisa seperti itu, kan nggak ada, ya, nggak bisa kayak begitu. Ini badan kita kayak begini aja, tanpa kita minta, masih Allah minta pertanggungjawaban. Apalagi yang namanya barang dunia, harta kita, kekayaan kita, semua itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu. Baju kita aja nih Pak, ini akan diminta pertanggungjawaban, dan ini baju akan menjadi saksi-saksi nanti di yaumil kiamah. Makanya kalau punya baju bagus dikit, jangan dipakai buat kondangan doang Pak. Ini baju cakep buat kondangan, baju jelek buat sholat. Baju cakep dikit nih, pakai nih. Wah, punya batik bagus nih, batik mahal, pakai buat sholat sekali-kali, jangan dipakai buat kondangan doang. Betul. Ini kebanyakan kita Pak. Ya, makanya kalau para ulama-ulama ada pakaian-pakaian khusus yang dipakai ya buat ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena nanti ini akan jadi saksi. Kita punya motor, kita punya mobil, pernah pakai buat ibadah. Jangan dipakai buat jalan doang. Ini yang disebut apa? Bahwa barang dunia yang halalnya saja hasabahullah, Allah masih hisab. Sebaliknya, waman akhadha minad dunya minal haram, barang siapa yang mengambil daripada barang dunia dengan cara yang haram, dengan cara yang tidak dihalalkan oleh Allah, azabahullah, Allah akan azab itu orang. Yang halal aja masih dihisab, apalagi yang haram, langsung akan Allah azab, baik di dunia ataupun yang di akhirat. Memang azab dunia itu tidak terasa buat manusia, ya. Maka disinilah hati-hati kita. Jangan, yang dari awal saya bilang, jangan tertipu dengan keindahan dan kenikmatan dunia yang semu, yang akhirnya kita mengejar kenikmatan tersebut tapi dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena memang jamaah dikatakan oleh ulama, dunia ini tempatnya kekacauan. Coba jamaah, di mana dunia nggak kacau? Pak, kita punya saudara Pak ya, punya saudara kita. Apakah kita punya adik atau kita punya kakak? Sekandung, satu bapak, satu ibu. Ribut nggak Pak? Pernah berantem nggak Pak? Pernah nggak akur nggak? Pernah rebutan nggak? Itu saudara kandung kita, lahir sama dengan bapak dan ibu yang satu, masih nggak akur. Betul. Jangankan udah gede kayak begini Pak. Ini kalau udah gede begini ributnya lain. Ribut apaan? Pak. Warisan. Betul. Iya. Kalau udah gede, anak-anak kecil kayak ya kalau kita waktu masih kecil nggak inget Pak. Kalau kita masih kecil dulu, umuran 5 tahun, 6 tahun atau di bawahnya kita nggak ingat. Tapi kalau kita lihat sekarang bapak yang punya cucu atau bapak yang udah punya anak kecil yang umurnya hampir sama mereka, ada anak-anak kita nih sama, pernah nggak berantem? Pernah Pak? Kenapa berantem? Urusannya kadang-kadang apa? Urusan berebut mainan, urusan ini, itu anak sekandung, satu bapak, satu ibu masih ribut. Maka dikatakan oleh ulama, dunia ini darul bala, tempatnya kekacauan. Di mana dunia nggak ada yang kacau. Dunia ini tempat kacauan semua. Cari ketenangan, nggak bakal tenang kita Pak. Oh kita pengen ke puncak aja dah. Pengen kemana Pak? Ke puncak. Ngapain? Enak di sana, tenang, adem, sepi, tanpa ada kebisingan, apa dan sebagainya. Sampai ada sebagian orang kalau pergi jalan-jalan itu pengen tenang, handphonenya dimatiin. Tapi jangan dikuburin, kalau sayang. Ya. Nggak dihidupin tuh handphone, biar nggak ada komunikasi, biar orang nggak terlacak dan lain sebagainya. Kita pengen tenang. Tenang nggak Pak? Nggak juga. Loh bagaimana kagak tenang? Kan handphone mati, jauh dari keramaian ibu kota dan lain-lain, ya sebagainya. Tapi tetap tidak tenang dalam kehidupan. Kenapa? Nggak taunya tetangga-tetangga hotel apa? Jadi kalau kita nginep di hotel, nggak taunya tetangga-tetangga hotel atau apa, atau tetangga-tetangga villa yang kita punya apa, yang kita sewa, terjadi keributan. Dunia tidak ada orang yang tenang. Kadang-kadang kita begini Pak, gak enak tinggal di Pancoran. Kita ngomongin nih Pak, gak enak tinggal di Pancoran. Pancoran apa namanya? Barat. Pancoran Barat ya. Kita gak enak tinggal di Pancoran. Kenapa? Orang-orangnya kagak enak. Ribet-ribet sama mulutnya. Usil. Pernah kepikir begitu Pak? Pak, pernah gak kepikiran? Wah enak tinggal di sini, di RW berapa? RW 4 banjir. Oh, kalau banjir wajar lah, jangan disebutin lagi, orang pada tahu semua. Orang-orangnya nggak ada yang enak. Oh, di RW 4, apalagi Pak RW-nya. Mana RW-nya? Mohon maaf nih Pak ya. Tapi ini nyata yang kadang-kadang terjadi dalam kehidupan kita. Emang mana? Gua pindah aja dah. Kemana? Ke Depok. Pindahlah ke Depok Pak. Sekali, 2 hari, seminggu, baru. Apa-apa yang baru enak Pak. Betul. Jangankan motor. Enggak terusin, ayo dong. Terusin dong. Ayonya apaan? Ya Pak ya, Masya Allah. Akhirnya pindah ke Depok sebulan, 2 bulan masih merasa enak. Udah sekian bulan, kira-kira apa? Apa yang ada di Pancoran akan kita dapati juga di Depok. Betul. Iya. Bahkan apa yang nggak terdapat di sini, di sono kita temuin. Kan itu. Makanya
Ad-dunya darul bala. Dunia ini tempatnya bala, dunia ini tempatnya kekacauan. Di mana hidup di dunia tidak ada yang tidak kacau. Tuh dikatakan, dunia ini bukan tempat ketenangan. Ya, dunia ini bukan tempat ketenangan. Ada tuh alat apa tuh Pak di rumah? Kalau kita lihat di film-film tuh ada kadang-kadang apa namanya alat yang buat menjadikan ketenangan hidupnya. Kan ada alatnya tuh. Kalau di film apa tuh pernah saya nonton tuh. Jadi pikiran yang pusing, pikiran yang macam-macam, pikiran yang nggak tenang itu dimasukin ke alat itu seakan-akan jadi tenang. Katanya begitu. Tapi kalau kita lihat di akhir itu film ternyata apa? Alatnya rusak. Jadi bikin apa? Bikin puyeng tuh dirinya. Jadi artinya apa? Kalau kita cari ketenangan dalam hidup di dunia nggak bakal tenang Pak. Ada orang bilang begini. Ini yang ngomong yang punya bini nih Pak. Yang punya bini ngomong, enakan lo nggak punya bini, tenang. Lah gue punya bini, ngorong-ngorong mulu. Entah entuh, entah ini. Betul Pak? Pak, nih pada takut semua ini bininya. Yang punya bini ngomong kagak enak. Enakan lo yang nggak punya bini. Yang nggak punya bini ngomong apa? Enakan lo punya bini makan, ada yang nyiapin, baju kotor, ada yang nyuciin. Tuh kata yang nggak punya bini. Kata yang punya bini dua ngomong, enakan lo bininya tuh keluarin dikit, ya. Kata yang punya bini, atau enakan lo kalau disuruh lagi libur pindah ke sini. Pak, ini kayaknya ngantuk apa? Ini terjadi Pak, maka dunia ini bukan tempat. Cari kenangan di mana? Kagak ada kita tenang. Mohon maaf Pak, ini masjid, dibilang tempat ibadah, tempat ketenangan. Apakah dapat ketenangan? Belum tentu Pak. Kadang-kadang di masjidnya tenang, di ruangan dalam masjidnya tenang, tapi kadang-kadang ada kebisingan yang datang dari luar. Betul. Kadang-kadang kita ya kayak kita nih Pak, umpama lagi di Masjidil Haram, jangan di sini lah ya Masjidil Haram, kita pengen zikir, kita pengen iktikaf, kita pengen menenangkan diri. Apa istilahnya kalau menenangkan diri? Dalam ilmu ini keduniaan tuh semedi, bukan semedi, apa bahasanya ada? Hah? Apa Pak? Meditasi ya. Pengen tenang kayak begitu. Nah, yoga apa ya? Dengan yang begini tangan begini. Apakah datang ketenangan? Belum tentu Pak. Nggak ada. Di dunia cari bagaimanapun nggak ada ketenangan. Maka dikatakan dunia ini bukan tempat ketenangan. Ya. Tapi tempat apa? Tempat berduka cita, tempat kesedihan, bukan tempat kegirangan. Pak, kalau anak kita lahir, kita nih istri kita melahirkan anak, secara zohir, secara pandangan mata ini adalah kesenangan, ini adalah kegembiraan, tapi kita nggak tahu bahwa di situ akan menjadi duka kita. Mohon maaf Pak, mohon maaf, berapa banyak anak yang melorong orang tua, berapa banyak anak yang membunuh orang tua. Ada nggak? Coba lihat di TV. Berapa banyak anak yang ngusir orang tuanya? Itu di TV baru kemarin kan ya. Anak apa cucu itu? Ya. Diusir Pak gara-gara punya utang tuh bapaknya, betul. Bapaknya punya utang sama anak. Ada apa? Tuh anak usir orang bapaknya dari rumahnya sendiri. Kita marah Bapak ya. Kita gembira dengan lahirnya ini anak. Ternyata anak itu bukan mendatangkan kegembiraan. Anak itu bukan mendatangkan kebahagiaan, tapi akhirnya itu anak yang ngusir orang tua dari rumahnya. Na'udzubillah min. Ini gambaran kecilnya aja Pak, gambaran kecilnya seperti itu. Maka dikatakan dalam kitab ini, dunia ini bukan dunia ini tempat berduka. Dunia ini tempatnya sedih, bukan tempat untuk gembira.
Maka kalau kita cari kegembiraan, Mama, apa namanya itu, kalau di daerah-daerah masih banyak tuh Pak. Kalau di Jakarta tempatnya udah nggak ada, panggung gembira, bikin nih konser dangdut, orang pada pengen gembira, ayo kita senang-senang, nggak usah ngalah. Akhirnya ribut ya, terjadi keributan, terjadi perkelahian, gara-gara apa? Senggolan dikit. Katanya pengen senang-senang, ya kayak katanya sih cerita-cerita di TV, saya sih belum ngerasain juga Pak. Diskotik tuh, orang yang main ke diskotik atau ke klub-klub malam pengen pengen mendapatkan apa? Ketenangan, pengen mendapatkan kegembiraan. Tapi akhirnya di tempat diskotik itu terjadi apa? Buktinya tembak-tembakan pernah terjadi kan, kita lihat di berita televisi itu. Masya Allah. Artinya apa? Nggak ada. Apa yang kita bilang? Kadang-kadang kita bilang begini Pak, enak ya. Ini pernah terjadi di zaman siapa orang kaya yang hartanya nggak ke bawah? Apa ya? Korun. Korun. Tatkala Korun keluar dari singgasananya, tatkala Korun keluar dari kerajaannya, dikawal dengan para pengawal dan ditandu, yang mana tandunya itu terbuat dari emas. Semua orang-orang yang ada pada saat itu duduk kayak zaman kerajaan dulu. Kalau rajanya lewat, ngapain? Duduk begini, tunduk. Ini rakyatnya yang nunduk tadi nengok sedikit ke atas, ngelihat apa? Ngelihat Korun yang sedang duduk di tandu yang terbuat dari emas. Apa katanya orang yang di bawah Pak? Enak jadi Korun. Yang miskin nih Pak ngomong, enak jadi Korun, ngapa-ngapain gampang. Kenapa? Duitnya banyak. Kata yang miskin. Ini kan Al-Quran yang ngomong Pak, bukan ini bahasa saya aja, bahasa Al-Qurannya nggak begini. Ya, tapi Korun juga pernah ngomong. Korun pun tatkala ngelihat orang-orang yang ada di bawah yang sedang duduk apa namanya kayak begitu ya, kayak seorang raja lewat, anak buahnya tuh duduk begitu. Apa kata Korun? Enak lu juga nggak punya duit. Tuh kata si kaya, enakan lu juga yang miskin, bisa kumpul, bisa makan bareng, bisa itu, bisa ini dan lain-lain sebagainya. Yang kaya merasa tidak tenang, tidak bahagia dengan kekayaannya, dia merasa yang miskin tenang. Tapi sebaliknya, yang miskin ngomong kepada yang kaya, enakan juga orang yang punya duit. Sama kayak kita Pak. Enak kali ya kalau rumah gue begini nih, kayak yang di Permata Hijau. Kita ngomong nih Pak, rumah kita kayak sekarang, kita ngomong, enak kali ya kalau rumah saya di Permata Hijau. Enak kali ya kalau saya punya mobil. Ya. Enak kali kalau saya punya mobil yang sport yang mahal-mahal gitu. Kita ngomongnya. Yang miskin nih ngomong sama yang kaya. Yang kaya ngomong, enakan lu juga miskin. Kenapa? Gak dicari-cari KPK gitu. Artinya apa? Maksud saya di sini Pak, ini bukan nyinggung, bukan, tapi ini kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Ini kejadian nyata Pak. Saya singkat begini Pak, ini cerita singkatnya. Setelah beli, si engkoknya nih yang punya bilang, Ustadz hidupnya enak banget kata dia. Ini dia pakai mobil Mercy Pak nih, si siapa yang punya material. Kata dia bilang, Ustadz hidupnya enak banget, tenang-tenang aja, punya utang ini itu dan sebagainya. Saya yang punya, yang Ustadz utangin, saya yang punya duit, itu masih bingung kan, kata dia. Kata guru saya nanya, apa yang dibingungin Pak? Bapak duit ada, ini ada. Lah saya yang nggak punya duit harusnya yang bingung. Kata beliau begitu. Lah gimana nggak bingung Ustaz? Saya punya duit, tapi saya punya anak nggak ada yang akur. Saya punya anak berantem mulu. Satu ceritanya, Ustadz dari pesantren ke sini jalan lumayan Ustadz. Emang nggak naik mobil? Kata guru saya.
Boro-boro naik mobil, punya aja nggak punya mobil. Jangankan mobil, motor kagak punya, kata guru saya gitu. Akhirnya kata nih Singkok, enakan juga kata guru saya, enakan juga engkau punya Mercy, kemana-mana diantar mobil udah pakai pakai sopir dan sebagainya. Apa kata Singkok? Tad, saya punya meja makan yang harganya 30 juta. Meja makan Pak, 30 juta. Masya Allah. Dulu ya zaman tahun 92-an. Ini cerita dia sendiri. Tapi saya nggak pernah. Saya punya mobil Mercy, saya nggak pernah nikmatin tuh mobil Mercy. Lah Bapak bukan dari rumah ke sini jalan naik mobil Pak? Iya. Kenapa nggak dinikmatin? Karena waktu berangkat dari rumah nih pagi-pagi mau ke material, sarapan aja di mobil. Sarapannya di mobil. Siang, sarapan di mana? Ini material. Sore pulang. Malam nih, bukan sore, malam. Anak buah udah pada pulang, ini bos biasa pulang belakangan. Ngapain pulang? Makan malamnya di mana? Di mobil. Sambil apa? Ngitung duit. Jadi kalau lagi berangkat ngitung apa nih akan disiapkan untuk hari ini belanjanya dan lain sebagainya, tatkala pulang mikir, nih untung berapa apa. Mobil senikmat itu nggak terasa nikmat. Kenapa? Karena pikirannya kemana-mana. Maka pantas kalau dia bilang enakan jadi ustadz juga. Kata guru saya, ya enakan lo dah, duitnya banyak, gua aja punya utang kan kata gitu ya. Artinya apa? Dunia ini nggak ada yang sempurna. Dunia ini nggak ada yang mendatangkan daripada kegembiraan. Kenapa? Karena semua ini adalah tempatnya duka. Yang punya duit bilang enakan yang nggak punya duit, yang nggak punya duit bilang enakan yang punya duit. Kita Pak nih Pak nggak punya duit, bingung. Punya duit, Pak. Kita nggak punya duit nih Pak, bingung nggak? Nggak punya duit, bikin bingung. Kok punya duit bingung? Iya, gimana nggak bingung? Mau taruh di mana nih duit? Takutnya tetangga tahu, saudara tahu. Kalau kita punya duit, takut saudara tahu, tetangga tahu. Kenapa? Pada minjem tanah sama gue. Salah lagi. Artinya apa? Tidak ada ketenangan, kegembiraan yang hakiki di dalam hidup di dunia. Maka kalau kita cari ketenangan, kegembiraan, kesenangan dunia, semu. Ya, fata morgana, nggak kelihatannya doang seneng, tapi sebenarnya batinnya berbagai macam kendala dan lain sebagainya. Makanya benar, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Zikir aja yang bisa mendatangkan ketenangan di dalam hidup ini. Ini kayak kita nih Pak, lagi ngaji begini, hidup kita rada tenang dikit Pak. Betul. Permasalahan apa yang di rumah, istri yang bawel, hilang sesaat. Lagi ngaji Pak. Betul Pak. Lagi ngaji begini, istri yang bawel, nggak jauh daripada takut kali ya. Punya utang rada tenang. Buktinya Pak, saking tenangnya Pak. Coba kalau di rumah kita kadang-kadang orang mau tidur pakai minum obat tidur. Tapi kalau ngaji, Fatihah. Kita dakwahum fiha subah. Baca dakwahum baru. Betul apa enggak Pak? Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Zikir itu bisa mendatangkan ketenangan dalam hati. Ya, sesaat seperti itu. Maka ini kata ulama mengatakan kalau begitu ya, maka barang dikatakan bahwa kalau sudah kita ketahui keadaan hidup seperti itu, maka tidak ada kegembiraan ya yang hakiki sebenarnya di dalam kehidupan di dunia ini. Maka janganlah kau merasa senang. Kenapa? Karena di balik kesenangan itu pasti ada kesedihan. Dan sebaliknya, jangan pernah kau merasa susah dan merasa sulit. Kenapa? Di balik kesulitan itu ada kemudahan. Likulli syai'in hikmah. Di situ maksudnya Pak.
Yes, mohon maaf Pak, siapa yang pengen miskin di sini Pak? Bapak pengen miskin? Pengen miskin Pak? Nggak ada, buktinya apa? Allahumma rzuqna rizqan halalan, thayyiban, mubarakan, apa lagi? Katsiran. Oh, ya Allah kasih saya rezeki yang berkah, kasih rezeki yang banyak, kisah rezeki. Nggak tanggung-tanggung mintanya Pak, katsiran, mubarakan, katsiran sebagainya. Artinya apa Pak? Kalau ditanya nih Pak, mau miskin Pak? Beda dengan Nabi. Kalau Nabi apa? Allahumma ja'alni miskinan. Ya Allah jadikanlah saya dari orang yang miskin. Nabi, kalau kita nggak ada Pak, doa itu kita baca. Betul. Coba Ustadz Dayat kalau lagi jadi imam, boleh tuh Ustadz. Allahumma ja'alna minal miskin. Amin nggak kira-kira Pak? Kita kalau nggak tahu artinya atau lagi ngantuk, amin. Ada sebelah, bego lo. Kenapa? Disuruh jadi orang miskin lo aminin. Ntar selesai sholat Ustadz Dayat paling juga diomelin. Tak, kok begini Ustadz? Oh, repot. Betul apa enggak? Iya Pak, nggak ada. Kita minta. Tapi artinya apa? Kadang-kadang kita merasa kemiskinan dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita ngelihat orang enak, tapi orang belum tentu ngelihat dirinya sendiri enak. Maka dunia dikatakan oleh siapa tadi, Imam Ibnul Hakim, ya Imam Hakim dikatakan dunia ini bukan tempat yang kita mendapatkan ketenangan. Tapi jangan sampai dunia yang kita punya tidak sampai ke akhirat. Apa? Jangan sampai dunia yang sudah tidak tenang ini, jangan sampai ke dunia yang tidak tenang yang kita miliki, jangan sampai cuma di dunia doang. Tapi sampaikanlah apa yang kita punya di dunia sampai ke akhirat, dan dunia yang kita punya biar sampai ketenangan yang abadi, yaitu di akhirat. Bagaimana caranya? Kita punya duit, sedekahin. Apalagi besok tanggal 17. Apa yang 17? Idul Adha. Hari pertama kan kurbannya? Hari pertama kedua? Ya, hari pertama lebaran kan? Idul Adha Pak. Berapa duit? Patungan 3.650.000. Murahan Pak. Iya. Saya di pesantren 4 juta mintanya. Artinya apa jamaah? Kadang-kadang kita punya Pak, boleh saya tanya Pak ya? Pak Haji Soleh punya duit nggak? 3.650.000. Insya Allah punya. Bilang kagak, kita patahin, hilang lo. Betul. Punya nggak duit? 3.650.000-nya ya? Punya. Alhamdulillah. Kadang-kadang kita punya uang segitu Pak, bahkan lebih dari itu. Panitia kurban datang nih. Ya, Ustadz Dayat datang. Maaf Pak Haji Soleh, ini contoh doang. Saya mau contohin Dedi, kagak ada dia. Kagak ngaji nih orang. Ada di belakang? Oh. Maaf Pak Haji Soleh, ini contoh doang, tapi nyatanya nggak begitu. Ustadz Dayat datang ke Pak Haji Soleh, bawa proposal buat kurban. Pak Haji Soleh, nih panitia Masjid Miftahul Jannah mau minta uang korban, mau korban nggak? Ya Ustadz Dayat mohon maaf, saya nggak ada uang buat korban, saya masih perlu itu, ini dan sebagainya. Tahun kemarin kan saya udah korban, tahun ini nggak dulu dah. Tuh. Ini yang disebut apa? Pengen tenang dengan uang yang kita punya, tapi uang yang punya itu yang kita tidak sedekahkan, yang tidak kita infakkan di jalan Allah, yang akhirnya apa? Ketenangan itu nggak dapat. Maka salah satu daripada apa, kan waktu kita baca sejarah, waktu Nabi Ibrahim sebelum terjadi penyembelihan Nabi Ibrahim Nabi Ismail alaihissalam, gelisah tuh Nabi Ibrahim. Nanya istrinya, nanya anaknya, dan lain sebagainya. Gundah harta yang dia punya pada saat itu adalah Nabi Ismail alaihissalam. Tapi tatkala dipotong anaknya, datang ketenangan. Maka salah satu hikmah daripada ini, kan anak dunia Pak. Anak dunia. Akan Allah tanya nanti di yaumil kiamah. Sekarang yang Allah minta bukan anak kita,
yang disuruh potong. Tapi apa yang paling kita cintai? Harta kita. Keluarin tuh 3.650.000. Untuk apa? Mendapatkan ketenangan di situ. Cari tenang yang hakiki, nggak ada. Tapi itu adalah alat, cara, jalan untuk kita dapatin ketenangan di dunia. Kadang-kadang kita tahan, Pak. Ya 3.650.000. Mendingan gua buat bayar DP motor. Gua kemana-mana bisa jalan naik motor. Ya, atau jangan DP motor, jangan kalau buat apa motor yang listrik. Motor listrik apa ya? Sepeda listrik. Kan sepeda listrik antara 3 sampai 4 juta ya harganya. Mendingan gue beli sepeda listrik daripada gua ngorban di Masjid Miftaul Jannah dapatnya segini lagi begitu, Pak. Mohon maaf, Pak. Dapatnya cuma segini, mendingan gua beli daging aja ke pasar harian 100.000. 100.000 ya sekilo ya? Hah? Oh maaf Pak, saya nggak pernah beli daging soalnya. Kalau ada yang bawain baru makan nggak? Maaf Mas Sajili ya, saya nggak pernah beli daging Mas Sajili. Jadi nggak tahu harga daging berapa. Jadi kalau makan daging minggu subuh doang saya, biar tahu gitu. Apalagi makan kembuli, malam takbiran doang. Katanya orang, mendingan gue beli daging ke pasar harian, dapat 100.000, motor dapat, daging coba kasih 3.650.000 ke Masjid Miftaul Jannah. Ya motor kagak, daging segepel. Tulang lagi, mana sampai ngomong tuh. Banyakkan tulangnya sama dagingnya. Ini kan kita cari yang namanya ketenangan hal-hal yang seperti ini, yang betul-betul apa? Kadang-kadang kita ditipu oleh dunia. Kita tahan duit kita tahan duit kita. Makanya kemarin saya khutbah Jumat. Saya kemarin khutbah Jumat di Masjid Fatimah Muhammad di Ekopark tuh, Tebet Ekopark, ada masjid baru di situ. Masjid Pak, masya Allah. Apa nih lampunya aja kayak lampu yang di Madinah tuh, yang gede yang bundar. Wah mewah tuh masjid. Saya khutbah, saya lihat orang-orang kaya mulu yang sholat nih. Ya, nah sekali masuk. Sebelumnya saya khutbah di masjidnya Pak Sandiaga Uno, khutbah Jumat sebelumnya. Kalau kemarin nih di masjid itu yang kalau yang nggak salah yang punya Pak Yusuf Martak, ya Pak Yusuf Martak itu yang punya. Saya khutbah sih lihat orang kaya mulu nih mau kurban nih, saya embat aja di situ, saya bilang, ya nggak tahu panitia ngomong, Ustaz, alhamdulillah Ustaz ngomong begitu, sapinya langsung dapat 4. Saya bilang jangan ngomong doang, laporan 4, dagingnya bawain ke rumah gue. Tapi itu nyata kayak begitu hadirin jamaah. Yang kadang-kadang kita apa? Untuk urusan akhirat kita begini semua. Tapi buat urusan nafsu, syahwat, lepas duit kita. Maaf Ustaz Dayat, saya nggak korban dulu tahun ini, kata Pak Haji Soleh. Ya, tapi banyak keperluan. Anak cucu ya, cucu mau ngawinin, atau yang sehat bilang, yang sakit bilang saya buat berobat, tapi giliran motong habis asar datang, Ustaz Dayat saya nggak dapat daging. Ngomong aja Ustaz, korban kagak minta daging lo kesini gitu. Mohon maaf tapi itu nyata buat kita semua. Artinya apa? Cari ketenangan dengan apa? Perkara-perkara buat kita dekatkan diri kita kepada Allah. Apapun yang kita punya. Jujur Pak, saya ngorban walaupun duit belum kelihatan. Saya masih punya utang di sono sini. Saya punya pesantren, masih punya utang di sana sini. Saya bikin korban juga di pesantren. Tapi Ustaz, sapi udah ada. Boro-boro sapinya ada. Belum ada, saya bilang, tapi saya niatin, saya pengen korban di sana. Di Jakarta saya korban, di Bandung, di pesantren saya korban. Sampai nanya, udah ada ke sapinya? Belum, boro-boro sapinya. Duitnya aja belum ada, saya bilang gitu. Tapi saya yakin ada orang kaya yang banyak, insya Allah dia tergugah hatinya. Saya bilang begitu kan. Dan lain-lain sebagainya. Artinya apa? Saya mau ngajak nih jamaah semua. Jangan pesimis. Ini kadang-kadang kita ngorban, kagak niat. Agak niat Pak, kita korban. Betul apa enggak? Niat dulu, saya ingin korban tahun ini. Ya, kalau nggak ngorban sapi, ya korban kambing. Kalau nggak ngorban kambing, korban
Yang penting niat Pak. Kenapa kata Nabi ya niat mukmin khairun min amali. Yang penting kita Pak, insya Allah Pak kalau kita niat kurban Allah kasih rezeki. Orang yang punya rezeki aja kagak niat kurban nggak bakal kurban. Orang yang punya duitnya banyak kalau nggak niat kurban nggak bakal kurban. Pak korban Pak, gimana aja besok? Nggak jauh dari korban. Kita sekarang nih Pak karena udah bel, mari sama-sama kita pasang niat kita pengen berkurban tahun ini. Walaupun duitnya belum ada, insya Allah Allah kasih kita kelebihan rezeki sehingga kita bisa berkurban tahun ini. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji tahun ini mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur. Kita yang mendoakan dan keluarga kita mudah-mudahan dipanggil oleh Allah untuk berziarah ke Baitullah, berziarah ke makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadirnya wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.